Setelah lulus kuliah, seorang dosen yang bernama Bu Ana merekomendasikan aku untuk bekerja di salah satu perusahaan baru di kota ini. Bu Ana sangat mengakui kemampuan yang kumiliki, dan beliau juga mempercayaiku untuk memegang jabatan penting dalam perusahaan tersebut sebagai pemegang dan pengelola keuangan. Aku sangat bahagia karena sebelum acara wisuda terlaksana, nilai yudisium sudah kuterima. Oleh karena itu, Bu Ana akhirnya mempercayaiku agar segera terjun ke dunia kerja. Bu Ana memberitahukan bahwa beliau telah memberikan nomor ponselku kepada pemilik perusahaan tersebut. Beliau memintaku untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu akan dihubungi dan bahkan diminta segera bekerja. "Halo, selamat pagi," jawabku saat menerima panggilan masuk di ponselku. "Halo, selamat pagi," balas suara seorang perempuan di seberang sana. Dari suaranya, aku bisa perkirakan umurnya sekitar 50 tahunan. "Maaf, ini dengan siapa?" tanyaku ingin tahu. "Ini dengan Bu Sandra, pemilik PT Bahagia," ibu tersebut memperkenalkan diri. Hatiku tidak keruan, campur bahagia. Apakah nama perusahaan yang disebutkan ibu tersebut merupakan perusahaan yang Bu Ana rekomendasikan kepadaku? Aku makin penasaran. "Maaf, kalau boleh tahu, ibu dapat nomor ponsel saya dari mana?" tanyaku kembali. "Ini Citra bukan?" Ibu itu justru balik bertanya. "Iya, benar Bu, saya Citra," jawabku. "Saya dapat nomor ponsel kamu dari teman saya, seorang dosen, namanya Bu Ana." Ternyata dugaanku benar. Perusahaan ibu tersebut yang Bu Ana rekomendasikan kepadaku. "Iya Bu, kemarin Bu Ana sudah hubungin saya. Beliau cerita tentang perusahaan ibu," jawabku dengan hati berdebar. "Bagus deh kalau Bu Ana sudah cerita ke kamu. Besok pagi kamu ke kantor saya ya. Nanti saya kirim alamatnya," lanjut Bu Sandra. "Baik Bu," jawabku dengan perasaan gembira. "Pakai kemeja putih ya, dan rapi." Beliau mengingatkan pakaian yang harus aku kenakan besok. "Iya Bu," aku dengan yakin akan menuruti perintah beliau. "Oke, besok anak saya yang akan mewawancarai kamu di kantor. Kamu cari aja yang bernama Rangga." "Rangga? Namanya bagus. Apa mungkin orangnya juga tampan? Kenapa pikiranku kemana-mana ya?" "Baik Bu." Aku jadi penasaran dengan sosok yang bernama Rangga. "Udah dulu ya. Semoga kamu dapat bergabung di perusahaan saya. Saya juga sudah dengar kemampuan kamu dari Bu Ana." Aku merasa terharu karena Bu Ana menceritakan kemampuanku kepada Bu Sandra. "Terima kasih Bu. Aku benar-benar sangat bahagia." "Sama-sama. Saya tutup teleponnya ya. Selamat pagi." Bu Sandra pun mengakhiri pembicaraan. "Selamat pagi Bu." Aku akhirnya menutup telepon. Prestasi yang kuraih selama duduk di bangku kuliah kini membawaku pada sesuatu yang mengharukan, di mana seorang dosen dengan yakin mengakui kemampuanku kepada seorang pemilik perusahaan. Ini merupakan anugerah terindah. Ternyata apa yang kulakukan selama di bangku sekolah dan kuliah sangat berguna di kemudian hari. Dulu, aku selalu fokus belajar, hingga tidak pernah absen dari juara kelas. Saat kuliah, aku juga meraih nilai IPK tertinggi. Keesokan harinya, aku segera bersiap-siap dan bergegas menuju PT Bahagia. Bu Sandra telah memberikan alamat kantornya. Setelah tiba di alamat tujuan, aku menghampiri seorang karyawan. "Permisi Mas," numpang tanya. "Pak Rangga ada?" tanyaku sambil melemparkan senyuman. "Ada. Beliau sedang berada di lantai 2, jawab karyawan tersebut. "Saya mau ketemu beliau Mas," ucapku. "Mari saya antar ke ruangan Pak Rangga."
Karyawan tersebut menawarkan diri untuk mempertemukanku dengan Pak Rangga. "Terima kasih, Mas," balasku. Aku dan karyawan itu segera menuju lantai 2. Hati ini makin deg-degan. Ini merupakan pengalaman pertamaku memasuki dunia kerja. Aku sangat berharap diterima di perusahaan ini. Karyawan tersebut mengetuk pintu ruang kerja Pak Rangga. "Masuk," terdengar suara laki-laki dari dalam ruangan tersebut. Setelah pintu terbuka, aku melihat seorang laki-laki tampan sedang duduk di belakang meja kerjanya. Pakaiannya sangat rapi. Dia melemparkan senyuman kepadaku. Ternyata laki-laki yang bernama Rangga masih sangat muda. Jika dilihat dari wajahnya, sepertinya usianya tidak jauh berbeda denganku. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun di atasku. Melihat ketampanannya, aku membayangkan berada dalam dekapannya. Pikiran apa ini? Apakah Citra jatuh cinta kepada Rangga?